Cek cek sound, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senang sekali, berbahagia sekali pagi hari ini. Allah kembali izinkan saya untuk bisa membersamai titik balik Bapak Ibu ayah bunda semua setelah beberapa waktu ya sempat absen dulu karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita bisa sama-sama belajar lagi, kita bisa sama-sama tadabbur lagi. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan lagi buat saya, buat Nuga khususnya, untuk bisa membersamai titik balik. Alhamdulillah. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, kesempatan terbaik juga tentunya sama-sama kita rasakan pagi hari ini ya. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Allah bangunkan lagi dari tidur kita, nikmat tadabur, nikmat kajian, nikmat dikumpulkan dengan orang-orang soleh, Masya Allah, Allah hadirkan untuk bisa kita rasakan pagi hari ini. Maka untuk segala nikmat yang sudah Allah kasih buat kita pagi ini, mari sama-sama kita curahkan dengan rasa syukur terbaik. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semakin kita bersyukur setiap paginya, setiap harinya, Allah selalu senantiasa menambah jiwa kita jadi lebih baik lagi, menambah diri kita yang baik-baik Allah tingkatkan lagi, menambah rezeki yang kita terima setiap hari, menambah keberkahan dari setiap rezeki-rezeki yang kita terima insya Allah ya. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda jangan lupa untuk terus bersyukur sepanjang hari, nggak cuma di pagi hari aja, tapi juga sepanjang hari ini semoga kita bisa terus mencari cara rasa syukur ya. Dan insya Allah kita jadi hamba-hamba yang pandai bersyukur insya Allah. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah Allah izinkan kita menjadi penerus-penerus ajaran agamanya yang punya istiqomah, yang selalu punya semangat baru, yang nggak pernah putus harapannya dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan syiar, dengan berdakwah, dengan memberikan kontribusi-kontribusi terbaik ke dalam ajaran agama Islam insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, ini Bunda Eti Alhamdulillah sehat. Kemudian Bunda Elsa juga Alhamdulillah bertemu lagi. Alhamdulillah ya. Kemudian ada yang sudah komen-komen tadi, ada Ibu Dian, Masya Allah ya. Udah Ibu Dian juga sudah mulai komen-komen dari awal. Kemudian ada Nurul Hidayati, ini Bunda atau Bapak? Kalau Hidayati biasanya Bunda ya. Insya Allah. Semoga, oh dari Lombok ya hadir. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum sempat bergabung di kolom chat? Boleh kita ramaikan dulu kali ya. Yang lagi masak ditunda dulu HP-nya. Kita update dulu kabarnya pagi hari ini. Sehat semua Bapak Ibu insya Allah. Gimana kondisi cuacanya, gimana kondisi badannya, gimana kondisi hatinya, gimana kondisi keuangannya, gimana kondisi pikirannya hari ini. Sehat semua, aman, terkendali insya Allah. Alhamdulillah, atas segala nikmat sehat bahagia alhamdulillah insya Allah ya. Ada Umu Adin juga sehat, kemudian ada Ibu Mia di Sukabumi sehat, Bu Arafah di Bekasi alhamdulillah bersyukur diberi kesempatan menuntut ilmu lagi alhamdulillah. Kemudian ada Bunda Sukma alhamdulillah atas segala nikmat, kemudian Ibu Lisda Permana alhamdulillah baik baik, Tangerang alhamdulillah tenang damai Kang, izin off cam siap nggak apa-apa Bu, mangga mangga. Ibu Vivo Y36 5G alhamdulillah sehat Kang Nuga. Semarang cerah alhamdulillah, di Cinere cerah, izin off cam alhamdulillah ala kulli hal. Iya beberapa hari nggak lihat Nuga ya Umu Adin, karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dulu, makanya minta tolong Bang Kimbung senior Nuga, beliau tuh gurunya para MC lah ya. Beliau gurunya para MC, alhamdulillah bisa nemenin beberapa hari gitu ya, pada saat Nuga belum bisa membersamai alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda,
beberapa waktu juga nunggu lihat berita-berita, Masya Allah mungkin kalau kita lihat kondisi atau bencana besar yang terjadi di Aceh atau di beberapa daerah itu sudah mulai surut, tapi Bapak Ibu ternyata masih ada beberapa daerah yang mungkin baru baru terdampak gitu ya, baru terkena banjir, baru terkena musibah. Subhanallah, untuk itu Bapak Ibu di awal ini juga mohon kesediaannya untuk kita sama-sama berdoa kepada saudara-saudara kita, semoga Allah senantiasa kuatkan Bapak Ibu, eh, di tengah-tengah kondisi yang mungkin belum menentu sampai hari ini. Semoga imannya terus dalam level maksimal. Semoga kebersyukurannya terus dalam level maksimal dan perjuangan mereka Allah izinkan diberikan kekuatan untuk bisa keluar dari apa-apa yang sedang mereka hadapi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu silahkan kita berikan doa-doa terbaik. Kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita dengan mengirimkan suratul Fatihah bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda juga sehat-sehat ya, semangat terus. Semoga hari ini tentunya kita belajar di titik balik memberikan banyak hikmah buat kehidupan kita insya Allah ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Ayah Bunda Nuga mau izin kasih informasi bahwa Alhamdulillah di kelas Ramadan Total Upgrade sudah masuk ke pertemuan kedua tadi malam ya. Dan insya Allah akan terus berlanjut dalam rangka mempersiapkan bulan suci Ramadan sebaik mungkin untuk tubuh dan jiwa para peserta tentunya ya. Untuk yang belum daftar, insya Allah semoga bisa Allah izinkan bergabung. Meskipun sudah lewat 2 pertemuan, tapi nggak apa-apa. Insya Allah akses rekamannya masih ada dan masih bisa melanjutkan untuk bisa belajar di sesi ketiga dan sampai ketujuh insya Allah ya. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, tentunya kelas Ramadan Total Upgrade ini dipersiapkan dalam rangka menjambut bulan suci Ramadan. Dan insya Allah di bulan Ramadan kita akan sama-sama menyelenggarakan kelas ya. Bukan kelas sih, program bersama ini ya, program yang bertajuk Ramadan The Journey of Love, yang mana insya Allah kita akan sama-sama serius belajar tadabur, kita akan menggali hikmah lebih dalam lagi, dan insya Allah sebagai bentuk tanggung jawab kami akan memberikan beberapa manfaat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Silahkan ya, nanti salah satu yang insya Allah baru banget kita akan rilis gitu ya, adalah VN atau voice notes ya dari semua narasumber yang mana merangkum kajian, insya Allah akan dikirimkan setiap malam plus ada doa penutup harinya. Jadi insya Allah ini akan jadi sebuah audiobook gitu ya, atau buku-buku yang bisa kita dengar tiap malam untuk menutup hari, untuk merecharge iman lagi. Insya Allah ini akan kita berikan secara konsisten di setiap harinya. Dan by the way Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita akan mulai kajian Ramadan di Journey of Love dari tanggal 16 ya. Berarti ini sebelum puasa gitu ya. Jadi kita mempersiapkan bulan puasa dulu gitu ya. Kita mulai start dulu, kita pemanasan dulu sebelum puasa, dan insya Allah berakhirnya di hari takbir. Oh, insya Allah kalau nggak padat banget insya Allah kalau Allah izinkan, dan kalau misalnya nggak ada hambatan ya sesuai rencana, kita akan selenggarakan kurang lebih 30 hari. Insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu, Noga pengen ngajak yuk kita sama-sama daftar. Kita belajar bareng-bareng di Ramadan The Journey of Love. Karena konsep ini kita akan sama-sama belajar untuk bisa menata hati dan menata kembali hubungan dengan Allah gitu ya. Dan insya Allah semoga ruang titik balik jadi salah satu agenda atau rutinitas yang bisa kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan nanti. Insya Allah. Jadi mangga silakan teman-teman dari titik balik sudah share link daftarnya di kolom chat, bisa diakses, dan semoga kita Allah izinkan untuk bisa kumpul bareng lagi belajar di bulan Ramadan nanti. Insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, seperti biasa mumpung masih 5:44 ya, mungkin masih kehitungnya subuh di beberapa daerah juga. Juga mau izin juga reminder Bapak Ibu, kita sama-sama sedekah subuh dulu yuk. Dan alhamdulillah insya Allah sedekah subuh ini jadi salah satu amalan yang sepertinya di keluarga jamaah titik balik jadi salah satu habit yang insya Allah positif banget. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau bersedekah pagi lewat titik balik hari ini, boleh scan QR-nya atau barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa ya di Bank BSI 71778867703 atau sama titik balik insya Allah. Semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan setiap paginya ini bisa kembali dalam bentuk keberkahan hidup dan keluasan hati insya Allah ya. Sabarnya makin lebar, ilmunya makin langgeng, guru-guru kita makin kita muliakan, insya Allah dampaknya terasa untuk diri kita sendiri karena kita menjaga cahaya-cahaya ilmu yang sudah Allah titipkan buat hati kita insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, gimana, sudah ready pagi hari ini? Boleh dong kita ramein lagi kolom chatnya, kita undang yang belum standby, kita sama-sama
pantik ya untuk yang belum on cam, untuk yang belum standby di kolom chat. Boleh ramein kolom chatnya dengan siap, Bismillah Kang Nuga, atau kasih emoticon terbaik pagi hari ini. Nuga mau pilih karena udah lama beberapa hari nggak ketemu Bapak Ibu Ayah Bunda. Semoga pagi hari ini memberikan banyak hikmah buat kita semua ya. Siap, Bismillah, Alhamdulillah. Untuk itu Nuga mau izin sapa-sapa guru kita dulu yang sudah standby dari awal, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Israfil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Bahwa Afwan Ustadz, sepertinya agak menggema ya suaranya. Ada sedikit kendala kah? adanya ya. Tidak seperti biasanya. Afwan Ustadz. Semoga bisa disiasati mungkin. Tes tes. Tes-tes masih masih agak gaung Ustadz. Atau sepertinya eh belum bisa ini Ustadz. Atau sudah seperti itu? Atau bisa diikhtiarkan Ustadz? Mungkin di bagian mic audionya bisa diganti-ganti Ustadz kalau ada beberapa opsi. Tes tes. Bismillah. Bismillah. Dengaran ya. Masih agak gaung, Ustaz. Agak menggema suaranya tidak jelas. Bismillah. Bismillah. Nah, ini udah lumayan, tapi ada suara ombak. Nggak apa-apa lah ya. Bismillah, insya Allah, Bapak Ibu. Alhamdulillah, sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, izin Ustaz. Seperti biasa, mungkin ada Tes tes. Bismillah. aman, Ustaz. Bismillah. Bismillah, insya Allah. Bismillah. Oke. Boleh dicek lagi, Ustaz, Ahwan? Tes tes. Bismillah. Oh, lepas lagi ya. Tadi tadi udah itu, Ustaz. Sekarang menggema lagi. Tadi sudah agak lumayan. Jauh lagi suaranya. Iya betul, Muadin. Insya Allah masih diikhtiarkan oleh Ustaz Israfil. Semoga bisa ada solusi pagi hari ini untuk audionya. Bismillah. Mangga Bapak Ibu sambil bersiap, sambil disiapkan mushaf Qurannya atau Quran digitalnya. Bismillah. 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 Nah, Alhamdulillah. Ini sudah lumayan, Ustaz. Di mana setelnya? Suara Nuga terdengar, Ustaz? Ini ini sudah. Apakah suara Nuga sampai ke Ustaz Israfil? Bismillah. Hmm. Tadi suara Nuga terdengar nggak, Ustaz? Atau untuk audionya bisa pakai handphone, Ustaz. Kalau ada device tambahan. Jadi nanti videonya pakai laptop, audionya bisa pakai handphone.
Ditunggu Bapak Ibu ya, insya Allah. Masih sabar insya Allah ya menunggu. Karena kalau kata Muadin tadi, fansnya Ustadz Israfil sudah menunggu nih, Masya Allah. Alhamdulillah, siap ini, siap disentil-sentil sama Ustadz Israfil nih. Perangkatnya beda, biasanya Ustadz clear. Oh ini Umi Amrin nih, Masya Allah ya. Sudah masuk Ustadz handphonenya? Namanya boleh ini disampaikan Ustadz. Untuk yang AIM official boleh dikasih akses jadi co-host Bang Sandi, Afwan, tim titik balik atau siapa yang di belakang layar. AIM official. Oke. Sudah bisa di unmute Ustadz audionya yang di handphone. Sekarang juga coba izin mute yang videonya. Boleh dicoba Ustadz? Bismillah. Alhamdulillah, siap-siap. Aduh, Afwan, sebentar. Sekarang lampunya nuga nih, insya Allah. Jadi agak kurang terang. Oke, Ustaz. Alhamdulillah sudah Ustaz. Jadi, nah boleh di off cam aja untuk yang di handphone. Berarti audionya dari laptop ya. Visualnya dari laptop, insya Allah. Baik, Bismillah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua. Ini nuga ada kendala visual sekarang. Tapi nggak apa-apa, sambil siap-siap. Kita nonton dulu ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Baik, bismillah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Israfil, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwati fiddin, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian online bersama titik balik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi kita di pagi hari ini. Hanya beberapa hari, menghitung hari untuk Ramadan.
Biasanya kita ingat lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Insya Allah kita harus lebih serius untuk membersamai Al-Quran di bulan Ramadan. Karena memang Allah ingatkan ke kita kalau Ramadan itu bulan Al-Quran sebelum Allah syariatkan puasa. Tapi seringkali Al-Quran di bulan Ramadan kita bisa maksimal ya paling untuk khatam, diselesaikan membacanya. Sedangkan yang diharapkan dari Al-Quran itu adalah bagaimana Al-Quran menjadi sebuah solusi. Al-Quran itu adalah akhlak. Ya, Al-Quran itu akhlak. Makanya bagaimana Quran ataupun bagaimana kita menjadi seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita teladani beliau, dan ketika kita melihat teman kita, anak-anak kita, seperti Al-Quran yang berjalan. Demikianlah penuturan sahabat, begitu pula istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menceritakan tentang perihal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak beliau itu Al-Quran. Kita pingin Quran tidak hanya sebatas hatam, ya, tapi bagaimana Quran bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Kita nggak kepingin Quran hanya ya seperti masa kecil kita dulu, dan kita terapkan lagi ke anak-anak, kita tanya ke mereka, udah hatam belum? Udah hatam belum? Kita nggak mau Quran begitu. Kita pingin orang-orang ketika melihat ibu, melihat bapak, orang melihat ada akhlak Quran. Contoh, ketika kita bertasbih, ya, ketika bertasbih. Bukankah perintah Allah dalam Quran, sabih, bertasbihlah? Jadi ketika kita bertasbih itu sesungguhnya kita itu adalah Al-Quran yang sedang diaplikasikan. Al-Quran yang dibaca dari mushaf, tapi bisa dilihat dari jasad kita. Ketika ini Syekh Ibrahim As-Sakran, ya, Ibrahim As-Sakran, beliau nulis ada seorang anak, dia ngomong ke orang tuanya, ya kurang bagus lah perkataannya. Terus dibacakan Al-Quran ke anak itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada kedua orang tua. Jika orang tua semakin dewasa, banyak umurnya, maka kamu jangan ngomong ke mereka jangan dibentak. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Anak yang muda ini langsung terdiam. Tutur katanya berubah, intonasinya langsung rendah. Kenapa? Karena dibacakan ayat Quran. Pasti karena dia faham yang dibaca. Bagaimana kita hari ini, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ketika Quran dibacakan, dan kita faham, dan menjadi akhlak yang baik. Insya Allah Quran itu sebagai solusi tentunya. Dari panitia, dari admin, kita diberikan judul tentang Quran itu menyiapkan solusi atas semua masalah. Ya. Maka apapun problem kita, maka temukan jawabannya ada di Quran. Solusi atas masalah itu ada di Quran. Maka Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari, kalau kita sebelum-sebelumnya ngikutin pengajian, kita harus ingat Rasulullah tidak pernah kita temukan ada doanya, ya Allah sampaikan aku ke bulan Syawal. Ya Allah sampaikan aku ke bulan Zulhijjah. Kan nggak ada. Tapi yang ada adalah ya Allah sampaikan aku dengan selamat ke bulan Ramadan. Nabi tak minta ya Allah sampaikan aku ke bulan Rajab. Tapi yang ada ya Allah balighni Ramadan.
sampaikan aku ke bulan Ramadan. Atau Allahumma sallimni li Ramadan. Wa sallim Ramadan li wa tasallamuhu minni mutaqabbal. Dua-duanya jelas riwayatnya, bisa kita baca di kitab-kitab hadis, dan Rasulullah meminta dengan sama. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke bulan Ramadan dan antarkan Ramadan ke aku. Berarti Ramadan ini ada apa sih di bulan Ramadan? Yuk persiapkan. Dan tentu Ramadan kali ini dengan ilmu, dan Ramadan kali ini tidak target kita hanya hatam 30 juz seperti bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Dan jangan cuman kita doang, tapi anak-anak pun harus kita ajakin. Meja terbaik adalah meja makan sahur di bulan Ramadan untuk kita kumpul. Karena saat berbuka puasa, kadang anaknya punya program sendiri, ibunya punya program sendiri, bapaknya juga sama. Alhamdulillah. Terima kasih Titik Balik. Jadi ajang untuk pertemuan di pagi hari, ya, tapi masih orang tuanya saja. Tapi ingin anak-anaknya juga ya diajakin. Kalau kita cuma bapak dan ibu saja ketika pengajian, seakan-akan kita nggak punya anak kan. Kalau yang ikut ibu-ibu doang, ya kayaknya dia belum bersuami. Kalau bawa ke bapak-bapak saja, berarti jangan-jangan dia belum menikah. Kayu bareng-bareng semuanya diajakin. Alhamdulillah, ayat pertama pagi hari ini kita ingin lihat dan kita buka surat Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Oke. Silahkan, siapa mau baca terjemahannya? Tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustadz ya. Eh, Surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau gigir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallah. Kata Allah, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu suka janjiin, nakut-nakutin kemiskinan, kefakiran. Kalau kamu keluarin duit, kamu infak, salah satunya ke rekening Titik Balik, nanti uang kamu habis loh. Ya, kamu kan lagi butuh uang buat anak-anak. Ngapain kamu infak? Dan Allah ingatkan itu. Kalau kita paham ayat ini, berarti memang Quran tuh udah nyiapkan solusi. Setiap kali ada bisikan, nakut-nakutin nanti uang kita habis, kurang. Itu harus ingat, kata Allah, itu adalah janji-janji syaitan. Gimana syaitan nakut-nakutin hamba-hamba Allah? Kata Allah, syaitanu ya'idukumul faqr. Kamu lebih butuh, kamu nanti kalau nggak cukup, ya saldo kamu nanti habis. Itu semuanya dari siapa? Syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya. Ketika ada orang ingin menikah, ditakut-takutin nanti nggak ada duit. Kamu emang udah kerja? Kamu emang nanti mau ngasih bini kamu makan apa? Mau ngasih istri makan apa? Nanti kalau punya anak, kamu gimana? Syaitan. Itu syaitan, bisikan syaitan. Tapi ketika pacaran, bisa. Pacaran nggak apa-apa. Tapi pas mau nikah kok nggak boleh? Ada seorang bapak-bapak. Salah satu wawancara, orang Sudan beliau.
karena diwawancara karena putranya menikah umur 12 tahun. Ditanya, kenapa Bapak mengizinkan anak Bapak 12 tahun menikah? Dia bilang, saya sudah bilang dari awal ke anak saya, kalau kamu nanti sudah mulai ada rasa sayang, rasa suka pada wanita, cewek gitu, kamu ngomong aja ke ayah. Dan benar, umur 10 tahun dia udah merasakan itu. Dan umur 12 tahun dia menikah. Alasan ayahnya. Alasan ayahnya, semua manusia melakukan perbuatan dosa, maksiat. Saya nggak mau anak saya melakukan maksiat. Saya nggak mau anak saya berbuat dosa. Kan ketika dia udah mengenal lawan jenisnya, dia sudah ada rasa sayang, dan dia menikah. Selisih umur mereka sih setahun doang. Lebih tua setahun ceweknya, istrinya. Tapi sudut pandang yang begini, pasti kita paham ya. Ayat Quran barusan cerita, ketika ada anak ingin masuk ke jenjang pernikahan, banyak pertanyaan. Ya, kamu mau ngasih anak makan apa? Mau ngasih istri makan apa? Yakinkan diri, Quran memberikan solusi. Apa solusinya? Syaitan menjanjikan nakut-nakutin kalian. Nggak ada duit, kemiskinan. Dan mengarahkan kalian untuk berbuat perbuatan keji. Ya, untuk berbuat perbuatan keji. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan Allah menjanjikan maghfirah dan fadl, karunia. Kita lebih percaya siapa? Lebih percaya siapa? Maka alhamdulillah Quran dalam hal ini di mana solusinya? Solusinya adalah jangan takut nggak punya duit. Kenapa? Saya niatnya untuk membuat Allah senang. Saya mencari ridhonya Allah. Makanya kenapa khawatir? Oke, alhamdulillah bapak tadi itu dia berhasil masukkan iman ke dalam hati anaknya. Dia tidak mau anaknya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa seperti yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Dan dia sudah ajarkan itu. Oke ya. Jadi jelas ayatnya berbunyi, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan, kefakiran, dan menyuruh kalian berbuat perbuatan keji. Pacaran, na'udzubillah, berzina, ya, selingkuh. Giliran istrinya, mungkin susah dia ngeluarin duit. Tapi selingkuhannya, na'udzubillah. Kok gampang banget? Ayo teman-teman, Allah cuma cerita, ya'murukum bil fahsya. Syaitan menyuruh kalian berbuat perbuatan keji. Ya. Giliran yang udah resmi, yang sah, susah. Tapi giliran yang na'udzubillah belum sah, tak apalah namanya, kok mudah. Tapi ingat, kalau sudah terjerumus, maka Allah Maha mengampunkan dosa. Ingat, Allah menjanjikan akan mengampunkan dosa. Maka jangan lama-lama, jangan terus-menerus di dalam itu kemaksiatan tadi. Segeralah raih ampunan Allah dan yakinlah Allah pasti menjanjikan fadl karunia. Jika menikah, anak-anak yang ya masih pacaran, ingatkanlah ya. Seperti halnya orang-orang bertanya, emang kamu mau kasih istri makan apa? Jawab, Allah tak suka kok kalau aku begini. Pacarannya Allah tak suka. Ya, pacaran, dia tiap hari bisa ketemuan, bahkan janjian, bawa ke rumah makan, bawa ke kafe fulan. Tapi kenapa untuk jenjang pernikahan yang Allah ridhoi malah dia merasa khawatir? Ya. Kan sama aja, nikah, Allah sayang, Allah suka, bawa dia ke kafe. Jangan saat kita dia pacaran, jangan saat dia belum halal, malah dia bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Saba. Ayat 39. Surat apa? Saba. Ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Tafadhal, silahkan. Sabah Ya, ayat syukron 39. Ustadz. Waalaikumsalam. Udah saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Surat Saba ayat ke-39 yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan siapa saja dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Kita sekarang percaya yang mana? Saya yang ini. Ya, ini mulai mak-mak nih. Bukankah menikah juga butuh kesiapan mental dan ilmu, bukan sekadar nafsu supaya bias meraih sakinah, supaya bisa. Nah, ini pertanyaan. Di mana letak solusi Quran? Tadi, menjauhi dosa itu kan yang diinginkan Allah. Tapi kenapa pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, nanti kamu mau ngasih dia makan apa? Hanya gara-gara dia belum bekerja. Makanya kalau kita bicara tentang pernikahan dalam Al-Quran, ada ayat Allah katakan dan menikahlah. Tidak. Justru yang ada dan nikahkanlah. Panjang pembahasannya tentu. Tapi kan dan nikahkanlah. Wa ankihul ayama minkum. Jika Quran sebagai solusi, lihat ayat tadi itu. Dia tidak mau anaknya terjerumus ke dalam dosa. Dia tidak mau anaknya kok dari umur 10 tahun udah pacaran, udah kenal cewek. Kenapa dia nggak memperkenalkan sesuatu yang lebih indah? Apa itu? Janji Allah. Apa janji Allah? Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Sementara satu sisi Allah ceritakan juga kalau syaitan itu dia suka apa? Menjanjikan nakut-nakutin orang. Nggak ada duit dulu. Contoh Kang Nuga setiap memulai acara pagi-pagi, ya kan? Beliau ingatkan tentang infak subuh. Ya. Makanya orang disuruh infak subuh, hadisnya jelas. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Ya, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Doa malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang keluarkan infaknya. Maka ibu-ibu yang sudah scan QR, semoga Allah berikan ganti. Bapak-bapak yang sudah transfer, semoga Allah berikan ganti yang baik. Dan itu doanya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk hamba-hamba yang dekat sama Allah. Sementara orang yang pelit, maka doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Bapak sebagai suami, istrinya minta duit, anak mau ke sekolah, mau bawa uang buat dia makan, maka berikan, jangan pelit. Anakmu, istrimu. Kalau dia pelit, maka doa malaikat hancurkan dia, bangkrutkan dia. Maka itulah pentingnya ilmu. Pertanyaannya, mengapa anak-anak ketika dia sudah mengenal lawan jenisnya, bahkan sudah lama dia mengenal lawan jenisnya, 2 tahun contohnya, dari umur 10 sampai 12, masih mau dilanjut sampai umur 17 tahun, berarti 7 tahun sendiri dia terus kenal dengan wanita tadi, mengenali perempuan lawan jenisnya, tapi tak diajarkan supaya untuk dinikahkan, supaya untuk mendapatkan ridha dari Allah. Jadi solusi Quran itu apa? Makanya satu sisi Allah harus terangkan, syaitanlah yang membuat nakut-nakutin kalian gak punya duit melulu, dan dia yang menyuruh kalian membuat manusia ini untuk melakukan perbuatan keji, sementara Allah janjikan apa? Allah berjanji, kau keluarkan berapa, Allah akan ganti. Karena Allah itu memberikan rezeki. Kalau jatah rezeki kita belum habis, kan kita nggak bakal mati kan? Nah, akankah kita mati dan jatah rezeki kita masih belum selesai? Enggak. Makanya yuk, ya,
Kita sering mengingatkan tentang kesiapan mental, materi, jangan lupa. Tapi kan lupa kita cerita janji Allah yang baru. Ya, makanya ibu lihat, ibu paling tahu tentang anak-anak. Wah, anak-anak zaman now gak susah, Ustaz. Kenapa sering kali yang kita bilang anak-anak zaman now susah. Hmm? Beda dengan zaman kita dulu. Justru sekarang ini ujian buat para ayah lah. Bagaimana membuat mereka beriman pada Allah, membuat mereka percaya pada Al-Quran. Dan Quran itu masih sama dengan yang dulu kita baca. Oke ya. Jadi dua ayat, yang satu bercerita manusia suka ditakut-takuti, gak ada duit, kehabisan duit oleh syaitan. Allah pula menjanjikan apa? Siapa yang memberikan infaknya, dia keluarkan hartanya, dia belanjakan hartanya, pasti Allah ganti. Percaya yang mana? Janji syaitan atau janji Allah? Dah, mukadimahnya itu aja. Yang kedua, sesuai di flyer. At-Talaq. Buka At-Talaq. Buka surat At-Talaq. Makanya kalau kita nggak mau pakai Quran, ya mungkin butuh 80 tahun dirgahayu. Ya nggak bisa-bisa apa-apa juga sih. Tapi kalau kita dari awal mau pakai Quran, maka 23 tahun. 23 tahun Rasulullah sudah selesai. At-Talaq. At-Talaq itu surat cerai. Surat talak. Hampir setiap kita yang menikah, dia punya surat nikah. Buku nikah. Tapi bukan buku nikah tidak tiap hari dibawa. Tapi coba yang bawa Al-Quran, yang bawa mushaf, di dalamnya terus ada surat At-Talaq. Bahasanya, buku nikah disimpan, surat nikah disimpan, surat talak dibawa kemana-mana. Dan surat talak itu dari Allah langsung. Suatu hari, Syekh Nasir Al-Umar, Nasir Sulaiman Al-Umar. Kata beliau, ada orang datang mengadukan perihal rumah tangganya kepada saya. Dan kemudian saya katakan kepadanya, bacalah surat At-Talaq. Kemudian orang itu menjawab, saya nggak mau ceraikan istri saya, Pak. Kata beliau, bacalah surat At-Talaq. Lihat problem rumah tangga. Ya, terjadi problem dan memang harus terjadi. Karena kalau nggak ada problem dalam rumah tangga, tidak ada problem dalam rumah tangga, ya nggak asik hidup kan. Tapi kita lihat nanti ayatnya. Sebenarnya berumah tangga itu untuk apa? Akhirnya berapa hari kemudian dia datang pada Syekh. Terima kasih Syekh. Masya Allah, terima kasih. Saya sudah menemukan solusi dari surat At-Talaq. Jadi lihat ya, ada masalah, disuruh baca At-Talaq. Dia bilang, saya nggak mau ceraikan istri saya. Tahu di mana solusinya? Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, di ujung ayat keempat, dan di ujung ayat kelima. Oke? Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, di ujung ayat keempat, dan di ujung ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu nomor 1. Oke, di ujung ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua di awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ujung ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ujung ayat kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Jadi 5 solusi yang Allah sebutkan, atau 5 yang akan kamu dapatkan jika yattaqillah, jika kamu taati Allah. Ambil contoh rumah tangga tadi. Piramida. Oke, piramida. Allah di atas, ada pasangan suami, pasangan istri. Suami istri di bawah. Jadi kata Allah,
siapa yang taati Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, berarti suaminya naik ke atas. Maka oleh Allah nomor satu janjinya apa? Allah siapkan untuknya makhraj, jalan keluar. Andai istri sedang ada masalah dan dia dekatkan dirinya pada Allah, maka Allah berjanji yang takwa, yang mau mentaati Allah, Allah siapkan untuknya jalan keluar. Ya kan? Maka alhamdulillah di ujung ayat kedua itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat Allah, Allah siapkan untuknya jalan keluar. Ustaz, apa yang bentuk takwanya apa? Oke, ayat 1. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Takwa itu apa? Takwa itu taat. Yang Allah suruh apa? Lihat lanjutannya. Ini ayat 1 ya. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Jadi jika terjadi problem antara suami istri di dalam rumah tangga, dan harus ada yang diceraikan, istrinya harus diceraikan, ya, maka kata Allah, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Apapun problem itu dan ujungnya sampai terjadinya talak, 1, 2, maka perempuan, istri, ex-nya itu nggak boleh diusir dari rumah. Itu namanya taat Allah. Jadi kalau ada suami menceraikan istrinya, dia bilang, kamu pulang aja ke rumah orang tua. Pulang. Nah ini yang masalah. Berarti dia bukan taat, dia melanggar ayat. Ustaz, maaf Ustaz, saya suruh dia pulang karena saya yang ngontrak rumah itu. Bapak jangan begitu. Ya, saya mau tinggal di mana? Itu rumah saya yang sewa, Ustaz. Saya yang bayar sewanya. Pak, kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jadi kalau mau ketentuan Allah, jika mau mentaati Allah, terjadi cekcok dalam rumah tangga, yang harus pergi siapa? Yang harus keluar dari rumah adalah itu suami, laki-laki, bukan perempuan. Bayangkan, perempuan itu barusan dimarahi lakinya, kemudian disuruh cerai atau diceraikan, tiba-tiba ketemu laki lain yang lebih peduli padanya, yang mau menerima apa adanya, gimana tuh? Coba gimana? Makanya Quran punya jawaban. Apa jawaban Quran? Apa solusi yang ditawarkan Quran? Taati Allah. Oke, kasusnya pernah terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masalah dengan istrinya. Sedang ada masalah sama Fatimah. Yang keluar rumah adalah Ali. Beliau pergi ke masjid. Ketika di masjid, beliau mendengar ada orang membaca ayat. Suratun Nisa, ya, ayat 19. Kata beliau, seakan-akan ayat itu Allah berikan untukku. Dan kemudian Ali pulang ke rumah. Itulah Quran jadi solusi. Makanya solusi yang Allah siapkan untuk kita umat manusia jika terjadi perceraian. Jika talak itu sudah dijatuhkan, maka jangan kamu keluarkan mereka. Jangan kamu usir istrimu yang sudah kau ceraikan dari rumahnya. Ya Allah. Ketika tidak demikian, berarti kita tidak mentaati Allah. Jika tidak demikian, berarti kita yang apa? Yang melanggar aturan Allah. Makanya di mana taat itu? Jika ini yang begitu yang terjadi. Berbeda dengan yang Allah perintah. Yang kedua, janganlah diizinkan keluar dari rumahnya. Yang pertama jangan diusir, yang kedua jangan diizinkan pergi. Ustaz, tapi dia udah pesan taksi online, Ustaz. Bodoh amat. Berarti wanita tadi melanggar. Ya. Jadi yang pertama dia diusir oleh sang suami, itu tidak mentaati Allah. Yang kedua, mengizinkan dia pergi meninggalkan rumah pun itu melanggar aturan Allah.
Makanya ini PR buat kita, ayo terangkan ke anak-anak muda hari ini, itu pasangan-pasangan yang mungkin baru menikah, yang baru berapa tahun menikah. Begini aturan mainnya, dan inilah yang disebut takwa. Kenapa? Mau didikte oleh Allah, mau taati Allah. Tapi kalau nggak mau, ya berarti yang kamu ikut siapa? Makanya tadi di ujung ayat kedua, siapa yang taati Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya, solusi. Ustaz, tapi dia udah usir saya, Ustaz. Mau ikut Quran atau mau taat suami yang tadi ngusir kamu dari rumah? Suruh pulang ke rumah orang tua. Apa yang terjadi kalau dia pulang ke rumah orang tua, kemudian dia, apalagi tuh, dia kabur ke rumah temennya. Ayo, apa yang terjadi? Ini coba kan, semuanya hanya mulai bertanya nih. Ustaz, kalau itu yang ditempati rumah keluarganya bagaimana? Lihat Qurannya. Jangan kau usir mereka dari rumah mereka. Itulah pentingnya kalau kita mau taat Allah. Itu kan semakin menjadi-jadi itu. Wah, banyak hal yang terjadi buntut dari ketika istrinya diusir sesudah dicerai. Mau kemana dia? Apalagi wanita baik-baik itu, dia akan kebingungan. Dia mau kemana? Dia waktu menikah itu ada rijal, ada sang suami yang qawamun. Maka alhamdulillah, ingat dua. Satu, jangan kau usir mereka dari rumah mereka. Yang kedua, jangan diizinkan untuk keluar dari rumah. Baru ada pengecualian. Ya. Ustaz, karena ternyata rumah suami sebagai agunan pinjaman. Itulah masalahnya. Semua yang cerita ini rumah waris, ini agunan, ini gimana Ustaz? Nah, kan selesaikan dulu. Bu, gini. Buka Ar-Rum deh. Ini jadi pembahasan rumah tangga. Buka Ar-Rum. Yang sering dibaca ketika acara pernikahan tuh Ar-Rum ayat berapa? Kan Allah nggak bilang usirlah suamimu. Allah bilang laki-laki. Jangan kau usir mereka dari rumahnya. Jangan. Makanya tadi, Anda taat, Allah beri jalan keluar. Kalau dari awal kita udah nggak mau ikutin Allah, terus jalan keluarnya apa? Justru yang menjadi tambah masalah lagi. Oke ya tuh, Ar-Rum 21, ayat yang sering kali dibaca ketika ada pernikahan. Oke, terjemahannya coba dilihat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba, solusi masalah yang Allah tawarkan di Ar-Rum 21 itu apa? Ayo silakan. Nggak ada Terima yang baca? kasih. Ustaz aja? Iya, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Oke, sebentar Dan Bu, sebentar. Lihat ya kata-katanya. Wa min ayatihi. Bagaimana saya sesudah menikah sebagai suami memahami istri sebagai pasangan saya menurut ayat ini? Kata Allah di antara ayat-ayat Allah menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, dari dirimu, jiwamu sendiri atau dari jenismu sendiri pasangan. Ingat pasanganmu, wahai para suami, itu di antara ayat-ayat Allah. ya Neng, sekedap cari keula Neng, sekedap Neng. Ya, kebayang ya, melihat sosok istri, dia adalah salah satu ayat Allah. Gimana tuh? Gimana rasanya melihat istri seperti dia melihat salah satu ayat Allah? Ayat Allah tahu Bu? Boleh diinjak-injak? Boleh diinjak-injak tuh kalau ayat Quran? Gak boleh kan? Kalau kita paham suami itu memahami istri itu di antara ayat Allah, ya jangan diinjak-injak lah. Terus diapakan?
Oke. Di antara ayat-ayat Allah, dia menciptakan dari jenismu sendiri untukmu pasanganmu. Berarti istri merupakan salah satu ayat Allah yang ada di rumah. Ayat Quran jelas, tapi istrimu yang Allah ciptakan, bikinkan untukmu itu di antara ayat-ayat Allah kok. Ya. Kemudian, apa yang Allah katakan? Agar supaya kamu merasa tentram, sakinah padanya. Oke? Agar kamu merasakan ketenangan. Berarti sesungguhnya apakah Allah bilang agar kamu bisa membiayainya, agar kamu bisa menghidupinya? Enggak. Allah tak bilang gitu kan? Allah bilang agar engkau, wahai suami, sesudah kau menikah dan engkau di dekat istri, kau harusnya merasa tenang. Berarti program pertama mengapa Allah ciptakan ayat yang satu ini, yang namanya istri untuk suami, supaya apa? Supaya proyeknya bikin suamimu tenang di dekatmu, bikin suamimu tentram di dekatmu. Itu programnya. Kita kalau mau pakai Quran, itu mau pakai Quran loh. Gimana ibu-ibu? Jadi selama ini menikah apa? Dia harus bayar aku, dia harus biayain aku, dia harus hidupin aku. Quran nggak ngomong itu dulu. Quran katakan agar dia menemukan ketenangan di dekatmu. Maka program semua wanita, para istri, sudah menjadi istri adalah suamimu di dekatmu itu bikin dia sakinah. Litaskunu ilayha. Jangan kita kemana-mana. Menikah itu biar punya anak. Allah nggak bilang biar punya anak kan menikah. Tapi kata Allah, litaskunu ilayha. Hei bapak-bapak, gimana kalau bapak udah tenang dekat istri? Tenang. Makanya kalau udah tenang, itu segala macam insya Allah. Aku pergi dulu boleh nggak? Kemana? Mau belanja, Bi. Kamu punya duit? Ya udah. Butuh berapa? Nanti aku kirim. Sekarang aja, Bi. Boleh nggak cash? Oke. Itu kalau udah tenang. Coba nggak tenang. Jadi ternyata program Quran itu adalah litaskunu ilaiha. Allah tawarkan solusi. Lewat ayat ini kita diberitahu apa? Wujudnya kau sebagai pasangan buat suamimu itu agar mereka merasakan sakinah di dekat. Allah tak dahulukan mawaddah. Allah tak dahulukan rasa cinta, I love you, begini, terus begini. Enggak. Apakah Allah ajarkan, wahai para istri, beginilah kamu ke suamimu? Enggak. Allah katakan litaskunu ilaiha. Itu nomor satu. Ustaz, kalau istri nggak buat tenang, apakah ada solusi? Ya solusinya bikin suamimu tenang. Tapi Ustaz, coba tanya suaminya, lebih betah lama-lama bersama temennya atau bersama istri? Tanya mereka yang tidak betah di dekat istri, kenapa? Wah, istri saya tuh Ustaz, ya Allah. Makanya ternyata kita ini nggak mau taat. Maka kan tadi kan, ini pihak segitiga. Allah, suami, istri. Ketika suami dia takwa, istri pun takwa, dia pasti menemukan ketenangan itu. Ya. Maka alhamdulillah kalau istri nggak buat tenang, apakah ada solusi? Ya Bapak, waktu menikah, samakan dulu persepsi kita. Ini loh ayatnya. Wujudnya kau dalam hidupku adalah tugasmu membuat tenang aku. Ustaz, tapi kalau istri nggak buat dia tenang, makanya ingatkan ayat tadi. Apa yang Allah ingatkan? Ada ayat Allah nih. Allah berikan seks ya berupa wanita, istri dalam hidup seorang suami. Apa kata Allah? Mawaddahnya dulu, rahmahnya dulu, enggak litaskunu ilaiha. Tapi jangan lupa, istri itu bukan dari hantu kok, bukan dari kucing, tapi dari jenismu sendiri, manusia juga. Makanya taati saja maunya Allah. Tapi dia protes, Ustaz, tapi masa kita nggak boleh bicara? Masa boleh, banyak banget. Hei, lihatlah Quran. Apa sih yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan apa? Dari pernikahan itu. Makanya ketika ayahnya tadi itu dia menikahkan anaknya di usia 12 tahun dan dikabulkan permohonannya, itu karena umur 10 tahun dia udah merasa sayang, senang dia pada wanita tadi. Menikahlah dia. Yang tidak membuat tenang adalah mertua.
Makanya Bu, Quran hanya katakan agar suami merasa tenang di dekat istri. Agar Adam di dekat Hawa dia merasa sakinah. Dia merasakan sakinah itu. Ibu-ibu, jangan ibu tuntut balik. Ayatnya nggak saling sayang. Nggak ada ayatnya begitu. Ayatnya itu agar suami merasa senang dekat istri. Bersama istri. Itu manfaatnya Quran. Ya. Ustaz, tapi kalau aku nggak tenang dekat dia, itu bukan urusan ibu. Urusan ibu taati Allah. Taati Allah. Allah bilang apa? Suamimu bikin dia tenang. Maka siapapun, misalnya istrinya ada 4, masing-masing bikin tenang. Enak tuh. Tapi Ustaz, biasanya aku pergi ke yang ke-1, yang ke pos 2 tuh Ustaz, karena lagi nggak tenang sama yang pertama, pos pertama. Coba pos pertama dari awal, dia satu-satunya istri dan membuat dia tenang, terus nampaknya tak ada pos 2, pos 3, pos 4. Mungkin begitu kan? Allah malam. Makanya taati Allah itu adalah solusi. Makanya tadi at-tolak, siapa yang bertakwa, yang taati Allah, yang jalankan maunya Allah, maka Allah berikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar. Bilang ke anak-anak hari ini. Cerita ke mana? Coba lihat ayatnya. Kata Allah agar mereka merasakan sakinah, tentram. Kemudian dan Allah menjadikan mawaddah warahmah. Ya. Tutup ayatnya. Tutup ayatnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi siapa? Kaum yang yatafakkaruna, yang mikir. Ini kah nggak mau mikir? Mikirlah, kenapa Allah ciptakan aku? Aku Allah ciptakan dalam hidupnya, aku hadir dalam hidupnya agar membuat dia tenang. Pokoknya gimana caranya ibu biar suami ibu tuh senang sama ibu, tenang dia sama ibu. Ini dia pengen cari yang lain terus, berarti ada masalah. Aku belum bisa membuat dia sakinah. Aku belum bisa membuat dia tenang, merasakan tenang dalam menjalani hidupnya. Asal suami pulang, nanya macam-macam. Ayah dari mana? Kok gini, kok begini, kok tumben. Ya Allah, panjang kali. Bu, litaskunu ilaiha. Makanya inna fi dzalika ayat liqaumin yatafakkarun. Pikir. Makanya dalam pernikahan tuh harus mikir nih dua-duanya. Kalau semuanya menuntut, terus dia tidak mau menggunakan maunya Allah, gimana? Kan kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Terus tiba-tiba dia bawa lagu karena wanita ingin dimengerti. Begitu? Bu, kita ini hamba Allah kok. Mau nggak didikte oleh Allah? Mau nggak kita taati Allah? Takwa, tingkatkan ketakwaan itu. Mau nggak kita? Kalau semuanya akhirnya ya egonya nggak bisa dikalahkan, maunya ngikutin hawa nafsu, berarti kan kita nggak mau ikut Quran. Kalau nggak mau ikut Quran, terus mau ikut apa? Hudan linnas, hudan lil muttaqin, Quran sebagai hudan itu bagaimana? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita nggak mau mentaati Allah? Sementara tadi kata ayah di awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan memberi rezeki baginya dari arah yang tak terduga. Ada cerita. Suami, istrinya pengen ke sana, pengen ke sini. Kata suaminya begini, Mi, duduk manis aja di rumah. Duduk manis aja, kamu nggak usah keluar-keluar. Tapi aku bosen gini-gini. Akhirnya dia jemput anak sekolah. Padahal suaminya bisa kerjakan. Tapi istrinya bilang, tapi Umi mau jalan-jalan, mau pergi, bosen kalau di rumah. Kenapa nggak taat suami? Benar, akhirnya motor yang tadinya hanya milik suami, istrinya juga punya sepeda motor. Ketika motornya harus ganti oli, ketika motornya rantainya copot, putus di jalan, kata suaminya, sekarang bebanku jadi malah 2. Biasanya motor gua doang, 1, sekarang motor istriku pun aku juga yang tanggung. Padahal dia dari awal bilang, Umi di rumah aja. Duduk manis, nanti Abi yang perginya jadi nafkah. Wong anaknya udah 7 kok.
Anaknya 7 udah gede-gede. Tapi istrinya mungkin bosan di rumah. Andai mau mendengarkan nasihat suaminya, pasti ketenangan itu didapatkan. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang terduga-duga. Pertanyaannya, percaya nggak sama ayat Quran tadi? Makanya yang menjanjikan bisik-bisikin nggak ada duit, kurang tuh siapa coba? Siapa coba? Makanya Allah itu menjanjikan kalau Anda takwa, Allah akan beri rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Tapi Ustaz, ada tapinya ini. Ya, makanya tadi kita ini kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tunjukkan itu, bodoh amat. Okelah suaminya dia nggak mau taat. Aku yang penting udah taat sama Allah kok. Belajar dari siapa? Istrinya Fir'aun. Lakinya tuh Fir'aun. Siapa yang lakinya Fir'aun di sini? Nggak ada kan? Makanya Allah katakan wadaraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah sengaja memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Dia punya laki, dia punya istana, dia punya cuman lakinya itu Fir'aun. Memang Allah nggak memberikan dia solusi. Allah nggak berikan dia janji-janji surga. Itulah pertanyaannya, mau taat apa enggak? Mau didikte Allah atau justru saya mendikte diri sendiri? Ya terserah. Terus di mana manfaat Quran kalau begitu? Di mana hudanya Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidup saya? Oke ya? Jadi hanya orang yang mau berpikir. Tadi tuh udah cakep banget tuh lakinya. Suaminya bilang apa? Di rumah aja, duduk manis, nanti urusan nafkah, rezeki, Abi yang cari. Ya tapi kan kita nanti kalau aku pengen ini, nah itulah dia. Makanya kalau dari awal sesuai SOP maunya atasan, maunya Allah janjinya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percaya enggak? Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Percaya apa enggak? Beriman atau tidak? Ya beriman sih Ustaz, cuman kan kurang terus sih. Allah pengen tundukkan semua ego-ego manusia. Makanya Quran tuh hadir untuk salah satunya mensucikan jiwa. Ingat cerita Maryam? Sampai Zakaria saja bertanya, dari mana semuanya ini wahai Maryam? Nggak ada abang ojol yang nganter, nggak ada orang-orang yang ngirim paket. Tapi kok kamu punya semuanya ini? Apa jawabannya? Dari Allah. Oke. Lanjut ayat keempat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At-Talaq. Balik At-Talaq. Paham ya? Hanya orang yang mau berpikir mengapa Allah ciptakan istri. Salah satu ayat-ayatnya yang ada di rumah saya. Wahai para suami, pikirkanlah itu ayat Allah. Jangan kau apa-apakan dia, jangan kau zalim, jangan kau injak-injak dia, muliakan dia. Seperti yang Allah harapkan dan Allah atur. Kau di rumah saja, biar Abi yang di luar. Ya, tapi kalau ketika istri tak paham agama, suami tak ngerti ayat Allah, akhirnya ya lihatlah hari ini. Angka perceraian, ya, rumah tangga yang berantakan. Padahal kan ada solusinya. Bukan Quran tidak pernah ajarkan tentang talak, tentang cerai. Ada ayatnya yang mengatur. Tapi kan SOP-nya itu jangan dilanggar. Oke, ayat keempat. Ujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Apa artinya? Apa artinya? Artinya, Dan barang siapa? Ustaz, ya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Percaya enggak? Pokoknya sesuai SOP, harus sesuai maunya Allah, janji Allah berlaku. Siapa yang taat? Berarti saya didikte oleh Allah. Saya jalankan yang Allah inginkan.
Allah jawab, niscaya Allah menjadikan kemudahan baginya dalam semua urusannya. Oh. Seperti tadilah, terjadi perceraian, maka jangan kau usir dia dari rumahnya, atau yang kedua, jangan diizinkan dia tinggalkan rumah. Yang harus keluar saya. Biar dia merasa itu miliknya. Atau kalau bisa saya bayar dia. Ini buat kamu. Mantap. Ya Allah. Ustaz, tapi sepetak aja saya nggak apa-apa. Dia merasa itu miliknya. Dan dia paham, ya udah. Jangan aku yang pergi. Percaya nggak? Maka syaratnya takwa. Dah dua Allah tawarkan. Anda taati Allah, Anda jalankan maunya Allah. Satu, apa tadi? Allah siapkan solusi jalan keluar. Anda taati Allah, arah rezekimu dari yang tak terduga. Anda taati Allah, bertakwa pada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan bagi setiap urusan Anda. Oke, urusan anaknya contoh. Anak masih sekolah, Allah janji, yang penting taat Allah. Apa taati Allah? Tadi ayat pertama. Jangan kau usir istrimu dari rumah mereka. Dan jangan pula diizinkan dia meninggalkan rumahnya. Tetap kau di rumah. Ya Allah. Ini enggak keluar rumah, tapi telepon kemana-mana, wartawan diundang, segala macam. Hancur-hancuran sekalian. Berantakan ya, benar-benar berantakan. Ya, yakin nggak sama janji Allah? Ini yang ketiga, apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah janji, niscaya akan Allah mudahkan semua urusan. Urusan apa? Urusan apa lagi coba? Kan masalahnya saya mau percaya siapa? Tapi Ustadz, masa dia harus begitu? Kau mau ikut Allah enggak? Makanya kalau kita lihat, coba buka Al-Baqarah sebentar deh, yang tentang Ramadan itu. Kutiba alaikumusiyam. Ustadz, kalau rumah milik istrinya, karena dibelikan oleh orang tua perempuan, namun yang diusir yang perempuan dan rumah dimiliki laki-laki, bagaimana Ustadz? Ya kasihan banget lah, suruh dia ngaji. Suruh ngaji. Suruh baca Quran. Kan janji Allah akan solusi yang tadi, yang 1, 2, 3 yang barusan kita baca, ada 5 totalnya. Yang tadi apa? Diberikan jalan keluar, rezeki dari arah yang tak terduga, kemudian dimudahkan setiap urusannya. Itu kan bagi yang bertakwa, yang mau taati Allah. Kalau dia tak mau taati Allah, sang suami malah mengusir istrinya, sang istri malah ninggalin rumahnya. Ayo. Dua-duanya berarti kan bukan melakukan yang Allah suruh. Dua-duanya melanggar, menyelisihi apa yang diperintah Allah. Oke, lihat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Semua orang hafal di Indonesia ini. Ayat ini diulang-ulang setiap Ramadan. Ya kan? Lihat ujungnya. Lihat ujungnya. La'allakum apa? La'allakum apa? La'allakum apa? Ayo, coba lihat ayatnya. La'allakum tattaqun. Semua orang hafal. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Puasa mendidik saya dan kita semuanya agar menjadi pribadi takwa. Takwa itu apa? Taat Allah. Allah suruh jalankan, Allah larang tinggalkan. Itu tattaqun. Tapi kenapa nggak mau didikte oleh Allah? Kenapa kita nggak mau? Yang terjadi seringkali adalah hafal banget ayatnya. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Oke, lihat. Lihat ayat berikutnya. 2 ayat sesudahnya. Lihat 2 ayat sesudahnya. Ini kan 183. Lihat ayat 185. Ada wala'allakum. Lihat ujung ayatnya. Di bagian ujung ayatnya. Wala'allakum. Wala'allakum apa? Tashkurun. Tashkurun. Oke, ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Di bagian ujung ayatnya. La'allahum apa? Bagian ujungnya. La'allahum apa? Ayat berikutnya. 186. La'allahum apa? La'allahum apa? Yarsyudun. Kita jangan-jangan setiap Ramadan, itu yang kita
Mentok-mentok la'allakum tattaqun. Paling mentok la'allakum tattaqun. Kenapa nggak turun lagi? Kenapa nggak tambah ilmunya lagi? La'allakum tashkurun. Kenapa nggak ditambah lagi ilmunya? Wa la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun. Kenapa? Jadi pribadi yang takwa, akhirnya dia paham tentang Robnya, tentang dirinya, tentang apa hikmah semuanya. Akhirnya mengelahirkan wa la'allakum tashkurun. Dia pandai berterima kasih. Ya Allah, ternyata engkau tuh sayang banget sama aku. Engkau hadirkan fulan, engkau bikinkan untuk fulan, engkau la'allakum wa la'allakum tashkurun. Pandai berterima kasih. Kemudian yang berikutnya la'allahum yarshudun, agar mereka mau didikte oleh Allah. Jadi semua yang saya kerjakan ini karena saya mau mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Kenapa ayat-ayatnya cuma tatakun pas Ramadan? Berarti jangan-jangan kita nggak pernah nambah. Nggak pernah nambahin ayat. Kita nggak pernah tahu di halaman yang sama ini Allah sebutkan 3 kali la'alla agar supaya kamu bertakwa, agar supaya kamu pandai bersyukur, pandai berterima kasih atas segala pemberian yang sudah Allah berikan padamu, atas segala fasilitas yang ada untukmu, dan agar kamu yarsyudun, agar mereka mau didikte oleh Allah. Kita masih takwa aja. Tapi ternyata gak takwa-takwa juga. Siapa yang baru hari ini menyadari kalau di halaman ini ada 3 la'alla. Padahal sudah 40 kali dia puasa Ramadan. Padahal sudah 50 kali dia puasa Ramadan. Yang diketahuinya hanya la'allakum tattaqun doang. Ya salam. Terus Ramadan. Jangan-jangan hanya puasa dan bukber doang. Terus mau dapetin solusi atas setiap masalah. Kita tutup yuk. Balik ke at-talaq. Yuk, kenapa nggak pernah sadar kau hanya la'allakum tattaqun? Itu pun nggak takwa juga. Padahal ayat takwa tadi itu kan, siapa yang takwa? 1. Apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah siapkan jalan keluar untuk problem yang dihadapinya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga. 3. Siapa yang taati Allah, Allah jadikan semua urusannya mudah. Karena tidak ada yang menjelaskan, Ustaz. Loh, terus Ramadan ngapain? Hatam doang? Ini Al-Baqarah loh, 1 halaman kok. Jadi kita seakan-akan stuck. Bukan hanya stuck, hanya tahu la'allakum tattaqun. Baru tattaqun aja udah begini loh, 5 yang Allah tawarkan. Yuk kita akhir ayat kelima. Ujung ayat kelima. Wa may yattaqillaha at-talaq, balik ke at-talaq. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Allah bilang, aku akan cover semua perbuatan buruk kalian. Suami, keburukanmu aku yang cover. Istri, perbuatan burukmu aku yang cover. Asal ikuti maunya Tuhan. Ikuti apa yang Allah perintah. Ya Allah. Allah bilang di rumah aja. Suami bilang di rumah aja. Bikin suamimu senang padamu, tenang di dekatmu. Udah bikin dia, nggak usah. Ya, kita tuh mau hambanya siapa sih? Hambanya siapa? Jangan-jangan tak takut. Udah selesai. Maka kata Allah dalam Ibrahim, contohnya la in syakartum la azidannakum. Anda berterima kasih, Anda pandai bersyukur, ku tambah. Ya Allah. La'allahum yarshudun, agar supaya jalan yang dia lewati itu semuanya sesuai dengan wahyu. Itu namanya rushd. Mau didikte oleh Allah itulah paling mudah nampaknya itu terjemahannya. Kenapa kita nggak pernah menyadari Quran itu menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada sambil menyinggung urusan rumah tangga? Lihat ujung ayat kelima surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Semua perbuatan burukmu, kata Allah, ku yang cover. Allah yang cover semuanya. Kamu sebagai suami, kamu sebagai istri, dua-duanya sekarang kalian ingin serius, ingin bertaubat, ingin taat. Oke, yang lalu-lalu biar aku yang cover. Aku tutup. Aku nggak buka-buka ke orang-orang. Aku jagain semuanya itu. Allah janji. Percaya apa enggak? Udah Allah tutupin aib-aib kita. Malah kita buka kemana-mana.
Berarti taat apa enggak namanya itu? Takwa apa bukan namanya? Yang kelima, wa yu'dzib lahu ajra. Ujung ayat kelima. Wa yu'dzib lahu ajra. Apa kata Allah? Akan aku tambahkan pahala untukmu. Ya. Allah bilang, aku akan tambahin untukmu pahala. Ganjaran. 5. 5 solusi pada surat cerai. Di surat nikah ada sigot taklik di belakang kalau cerai. Tapi dalam surat cerai, surat At-Talaq yang Allah berikan untuk kita, ternyata ada 5 yang Allah tawarkan. Dengan syarat, taati Allah. Dengan syarat, jadilah pribadi yang takwa. Dengan syarat, pandailah kita berterima kasih atas segala pemberian dan fasilitas yang Allah sudah siapkan. Dengan syarat, apa? Dengan syarat, kamu mau didikte oleh Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah ya? Barakallahu fikum. Wafik barakallah, syukran jazakallah khair Ustaz Israfil atas kesempatannya pagi ini membersamai Titik Balik, insyaallah semoga banyak hikmah, semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil, tapi utamanya kita bisa menerapkan apa-apa yang sudah kita dapatkan ya, karena salah satu yang paling efektif dari apa-apa yang sudah kita dapatkan dalam rangka menuntut ilmu adalah kembali mempraktekannya atau kembali mengajarkannya kepada orang lain, insyaallah. Baik Bapak Ibu Bunda semua, sebelum nanti Nuga mungkin minta closing statement dari Ustaz Israfil, Nuga mau izin reminder dulu, insyaallah kita akan beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan, insyaallah doa kita semoga Allah senantiasa mengizinkan kita untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini, insyaallah. Untuk itu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, Nuga izin mau memberikan informasi bahwa Titik Balik punya sebuah program bertajuk Ramadan The Journey of Love. Insyaallah program ini kami rancang untuk bisa jadi ruang menata hati kembali, menata hubungan dengan Allah ya, menata kembali hubungan dengan Allah yang mungkin di waktu-waktu ke belakang sempat terputus, sempat ada renggang, sempat ada hal-hal yang mungkin kita tinggalkan gitu ya. Kita mencari solusi ke dunia bukan kepada Al-Quran, tapi insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan sama-sama berkumpul di Ramadan The Journey of Love. Untuk itu, Bapak Ibu Ayah Bunda, mangga yang mau daftar dan yang belum daftar silahkan daftar ke program Ramadan The Journey of Love. Kita akan sama-sama menjadikan Quran sebagai basis pembelajaran kita di bulan Ramadan nanti, insya Allah ya. Insya Allah, dan juga kita akan sama-sama dibersamai oleh guru-guru yang mungkin belum pernah membersamai kita di beberapa waktu ke belakang di Titik Balik. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan hadirkan lebih banyak lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga manfaatnya bisa sangat-sangat dirasakan oleh kita semua dalam rangka menjalani Ramadan sepenuh hati, dan kita sama-sama berharap dari program ini semoga kita bisa mengunci hikmah, mengunci ilmu, mengunci perubahan kita di bulan Ramadan untuk bisa panjang perjalanannya, untuk bisa langgeng ikhtiarnya di bulan-bulan lain pasca Ramadan berlalu ya, insya Allah. Maka kita sama-sama jadikan Ramadan sebagai ruang untuk mengupgrade diri kita agar lebih siap menghadapi bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan berlalu, insya Allah ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kita sama-sama berkumpul lagi daftar di Ramadan The Journey of Love, insya Allah. Begitu Ustaz Israfil izin sebagai closing statement pagi hari ini, mungkin bisa memberikan pesan-pesan penutup untuk menguatkan materi yang sudah disampaikan. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, surat nikah kita bawa. Surat nikah kita punya, tapi surat talak Allah yang siapin. Bukan berarti kita harus talak, bukan berarti harus cerai, enggak. Tapi cerai itu pun salah satu solusi kok. Ya kan? Makanya kalau sudah tidak klop, tidak bisa membantu membuat rumah tangga itu terwujudnya sakinah, terus apa yang diharapkan? Sementara sakinah itu disebut duluan sebelum mawaddah dan rahmah. Makanya Allah bilang, Quran mengizinkan, ada kok ayat tentang talak. Tapi maukah kita didikte oleh Allah? Ustaz, didikte oleh Allah itu seperti apa? Allah bilang begini, kerjakan. Allah bilang jangan, jangan. Kan begitu aja tuh mau didikte. Oke? Nah, ternyata menurut tadi Syekh Nasir Al-Umar, ketika ada yang menyadukan perihal rumah tangganya, kata beliau, bacalah At-Talaq. Ternyata mengandung 5 solusi, 5 tawaran dari Allah bagi yang mau taati Allah. Yuk kita bertakwa, yuk kita semakin taat, dekatkan diri masing-masing khususan di bulan Ramadan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jadilah orang-orang yang mau berpikir.
Jadilah termasuklah orang-orang yang dia taubat kembali balikan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kalau statementnya jelas, surat At-Talaq itu kemana-mana kita bisa baca. Karena kita bawa Quran kemana-mana. Berbeda dengan surat nikah tadi. Apa tawaran Allah? Wa man yattaqillaha, siapa yang taati Allah, yang bertakwa pada Allah, satu, yaj'al lahu makhraja. Dia siapkan jalan keluar. Dua, di awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Tiga, di ujung ayat keempat, siapa yang bertakwa, Allah mudahkan urusan-urusannya. Yang kelima, yang keempat, siapa yang bertakwa, di ujung ayat kelima, siapa yang takwa, yang taati Allah, Allah cover semua perbuatan buruknya. Dan yang terakhir, Allah naikkan pahala, Allah tambahkan untuknya reward. Dan subhanallah, 5 ini adalah di antara solusi ataupun di antara yang Allah tawarkan jika kita bertakwa, menjalankan yang diperintahkan dan tinggalkan yang Allah larang. Yuk, sebagai pasangan cari tahu. Di bulan Ramadan ajang terbaik untuk belajar, menambah ilmu. Apa? Oh, saya harus begini. Oh, suami harus begini. Oh, anak harus begini. Insya Allah, jika kita sudah lakukan itu, kita akan menemukan janji Allah tadi pasti benar. Seperti yang di awal, syaitan pun menjanjikan, bisik-bisikin, nakut-nakutin, dan Allah pun menjanjikan. Lebih percaya yang mana? Balik ke kita, itulah mengapa Quran tidak pernah memaksa, dan kitalah yang menentukan arah tuju kita. Wallahu a'lam bishawab, al-'afwu minkum, barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakallah sekali lagi Ustadz Israfil atas kesempatannya pagi hari ini. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang sudah standby dari awal sampai akhir di sesi hari ini bersama dengan Titik Balik insya Allah. Semoga apa-apa yang kita lakukan pagi ini bisa memberikan bekal terbaik dalam rangka menjalani hari kita pagi hari ini insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, izin juga mau membuka kembali peluang kontribusi, peluang sedekah. Mungkin yang tadi tahajud sampai subuhnya sudah ada niat untuk bersedekah tapi belum sempat menunaikan sedekahnya, insya Allah kami dari Titik Balik selalu punya tempat ya. Boleh di scan barcode-nya sekarang atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788670703 insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, berapapun insya Allah kita sama-sama jadikan ini sebagai bentuk konsistensi kita. Misalnya sedekah sehari 5.000 gitu ya. Semoga ini jadi salah satu bentuk ikhtiar kita. Pertama dalam rangka membersihkan harta kita dan insya Allah menjadikan ilmu-ilmu yang kita terima ini semakin langgang di kepala dan hati kita insya Allah ya. Semoga kebiasaan ini bisa terus kita patenkan, bisa terus kita jalankan, bisa terus kita istiqomahkan di bulan-bulan berikutnya, apalagi nanti di bulan Ramadan yang insya Allah pahala Allah lipat gandakan ya. Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga sedekah pagi ini memberikan kita banyak manfaat ya tentunya, utamanya dalam rangka menenangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Semoga Allah.